Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media. Bayangkan kalau yang dilakukan oleh saya, yang merekam orang lain merekam sepotong. Diedit. Nah, diedit. Ini kan berbahaya. Ayeuna bapak aing gawe bener dikritik pan koplok. Bapak aing memang ngonten sambil gawe na nyata uangna ke masyarakat. Saya kira saya kena gubernur konten bener daripada gubernur yang lain. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw Awe-Awe Simpir Kiki Kembalaki. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di sini di video ini ada salah satu seseorang yang membandingkan Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Purbaya mengenai kinerja. Katanya Pak Deddy ini hanya konten kreator katanya yang dibanding-bandingkan dengan Menteri Keuangan. Bagaimana nih tanggapan kalian nih? Kita lihat dulu aja ya dari tayangan videonya. Cekibrot. Kalau kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya konten kreator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan berarti? Kalau menurut saya bukan pencitraan, gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya, salah satu hal lagi, yang connected society itu, sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan? Gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan Pak Purbaya. Kalau menurut saya seperti itu. Di situ dia membanding-bandingkan kinerja Pak Deddy Mulyadi dan Pak Purbaya. Katanya Pak Deddy ini hanya konten kreator. Kalau Pak Purbaya jelas suka memberikan data-data yang jelas. Kalau menurut Dik-Dik sih Pak Deddy juga malah yang sering turun ke lapangan ya, malah mengetahui tentang kejadian ada apa gitu di lapangan itu. Malah itu kejadian real yang ditayangkan oleh Pak Deddy Mulyadi ya. Kalau bisa sih jangan dibanding-bandingkan ya Menteri Keuangan dengan Pak Deddy Mulyadi ini sangat jelas beda gitu. Pak Deddy kan orangnya emang suka turun langsung ke lapangan, jadi biar masyarakat lebih tahu dari konten-kontennya Pak Deddy Mulyadi gitu. Pak Deddy gawe. Dan ini tanggapan dari Pak Deddy nih. Kalau kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan. Untuk sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai konten kreator. Karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya konten kreator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.000
259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah, bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas, dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama, hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat, hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Mantap. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Salam, Pak. Nah, itu langsung ditanggapi ya oleh Pak Deddy Mulyadi, dan Pak Deddy Mulyadi di situ menerangkan tentang data-data yang sudah dicapai oleh kinerjanya Pak Deddy gitu, bukan hanya konten doang, gitu kan. Ternyata banyak data-data yang sudah Pak Deddy lakukan kepada masyarakat dan dampaknya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah gitu. Dan ini ada salah satu penjelasan Pak Deddy Mulyadi nih tentang pandangan sinis tentang julukan gubernur konten. Katanya nih, kita lihat dulu nih. Pandangan sinis terhadap Kang Deddy soal ini gubernur konten. Tapi ada beberapa yang melihat ini adalah cara yang efektif karena bukan hanya sekedar menabur persona, tapi biasanya seorang Deddy Mulyadi datang itu bicara soal masalah dan kemudian mencoba untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja ada marah-marah di situ, ada tangis menangis dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bentuk menurut Pak Gubernur itu adalah salah satu cara yang solutif untuk menyelesaikan masalah atau gimana? Jadi bukan, kita sepakat dulu nih bahwa itu bukan hanya semata-mata karena konten, bahwa kemudian itu jadi konten ya karena itu ditayangkan di platform sosial media gitu. Jadi ya apa yang saya lakukan harus terekam. Misalnya, kenapa? Itu kan dokumen, Pak. Oke. Bayangkan, saya pasti beberapa kali kena fitnah dari sebuah kegiatan yang saya lakukan, kemudian orang memutarbalikan fakta. Justru terjawab dengan tayangan di YouTube itu. Karena utuh. Oh, yang sebenarnya yang terjadi ini loh. Bayangkan kalau yang dilakukan oleh saya, yang merekam orang lain merekam sepotong. Diedit. Nah, diedit. Ini kan berbahaya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, itu kan bentuk integritas. Makanya saya ketika bertemu dengan salah satu perusahaan air mineral, kemudian saya menayangkan secara utuh. Apa yang saya tayangkan secara utuh tidak ada bahwa itu arah sidak. Saya sidak waktu itu hanya 2 fokusnya. Yaitu yang pertama adalah mobil yang overload, jalan kami lagi bangun, saya nggak mau dong besok rusak lagi. Yang keduanya adalah warga yang tidak mendapat pasokan air. Itu aja. Nah, kemudian diajak untuk melihat sumber air, mata air jadi air aquifer, itu lain hal. Itu kan hal yang disampaikan.
Tetapi kemudian ketika bertemu dengan orang perusahaan mengatakan, Pak Deddy saya minta dihapus, itu saya nggak mau. Kenapa? Justru dengan saya menghapus akan jadi pertanyaan publik. Kenapa? Jangan-jangan ada mainnya nih dihapus. Justru saya ingin terus sampai detil masyarakat mengerti, mengedukasi. Kan pada akhirnya makin mengerti, oh ada air yang dibayarkan pada satu perusahaan daerah 600 juta sampai 700 juta per bulan, tapi dasar pijakan hukumnya nggak ada. Ada air yang dibayarkan per tahun pada BUMN, kisarannya 400 juta, tapi dasar pungutannya nggak ada. BUMN apa BUMD? BUMN satu lagi, Pak. Oke. Yang satu lagi BUMN. Oke. Nah, dasar pijakan putusannya nggak ada. Nah, kalau begitu dari situ saya katakan, tapi masyarakatnya mandi dari air sawah. Kan ini kan ketidakadilan yang harus segera dibongkar untuk segera dikembalikan hak-hak publik itu. Gitu. Dan itu semata-mata ya melaksanakan kerja. Iya. Gitu. Jadi kalau konten itu kan begini. Kalau konten itu kan ada penulis skripnya tuh. Iya. Kemudian ada action. Ada sutradaranya. Nah, kayak Pak, atau nanti kasih Pak, nanti kisi-kisinya ini Pak. Saya kan enggak. Mengalir aja, turun ini ya. Kalau di situ pasti ada emosional, pasti ada nangis, ada marah, ya wajar. Dan saya tidak mau itu diedit. Silahkan aja orang lihat. Ini adalah peristiwa yang terjadi. Dan orang yang bisa sebenarnya. Orang bisa menilai sesuai dengan penilaian masing-masing tentu saja. Iya, sekarang begini. Kalau di media televisi, kan ini kan pakarnya. Kalau yang konten itu drama, itu kan film, itu konten, itu disusun. Tapi kalau berita kan bukan drama, Pak. Langsung sebuah Harusnya peristiwa. realitas. Nah, saya ini setiap hari menampilkan berita, bukan menampilkan drama. Tapi ini pagi-pagi Pak Gup baru 1 tahun, hasil survei menunjukkan Pak Gup popularitasnya tinggi dan ini masuk dalam kandidat wakil presiden paling populer. Gimana kandidat wakil presiden? Kandidat wakil presiden kalau hari ini dilaksanakan Pilpres, salah satu wakil presiden yang paling populer itu adalah... pertanyaan yang salah. Gimana? Ya Pilpres itu kan nanti 2029, kenapa ditanya hari ini? Enggak, tapi ini fakta dan realitas yang ada sekarang begitu. Tapi apakah ini mengganggu Pak Gubernur? Karena orang bilang nih Pak Gup juga ancang-ancang nih kayaknya atau gimana? Saya nggak pernah tuh ngamat-ngamatin survei. Saya tidak memiliki konsultan politik yang mendampingi saya hari ini. Apalagi membayar survei. Saya fokus kerja sebagai gubernur aja, memenuhi janji politik. Persoalan dari hasil kerja itu orang menilai negatif dan positif, terserah. Nah, itu tayangan video dari salah satu acara Jejak Pradana yang di situ Pak Deddy diwawancara salah satu presenter, dan di situ Pak Deddy mengungkapkan tentang kinerjanya mengenai platform media sosial yang suka belusukan-belusukan gitu. Dan ini ada tanggapan lagi nih dari videonya netizen yang menanggapi, katanya Pak Deddy cuman konten kreator. Kita lihat nih tanggapan netizen. Ingin naon sih ya. Di Indonesia mah teu butuh jama bener. Karena naon di Indonesia mah butuh pemimpin nu bobrok. Nu teu butuh gawena gitu. Ayeuna bapak aing gawe bener dikritik pan koprok. Bapak aing memang ngonten sambil gawena nyata, uangna ke masyarakat. Air si Purbaya geus ngaseukeun ke masyarakat. Jujur aing sih lain terus Pak Purbaya, aing resep Pak Purbaya gitu. Ngan sia ulah nyandingkeun jeung si Purbaya koplok. Hese Pak Deddy, makana cek aing Pak Deddy naon kuari mah gawena ulah bener-bener teuing. Geus kajen ngonten bae. Ulah kudu digawe. Teu butuh di Indonesia mah pemimpin nu bener. Karena naon di Indonesia mah pemimpinna bobrok gitu nya. Hayana kos kieu. Negara Indonesia mah teu butuh jelema bener Pak Deddy. Salah bukan barat oge cigudang. Bukan barat. Nah, itu salah satu tanggapan dari netizen. Nih satu lagi nih dari kerjaan gubernur ngontem katanya ada kerjaan gubernur pegawaian konten nih bos ya. Anu ngomongkeun gubernur konten mana ya? Tadi pegawaianna kos kieu ya, tingali saya kieu. salah satu Saya kena gubernur konten bener daripada gubernur yang lain. Mus KDM, cenah mus KDM nanaon teh bebeja teh kakang Dedi wae.
Atus maranek bebejak ka saha atuh. Pejabat nu mana nu siap tanggap, siap segalana sat-sat kebelaan rakyat. Lain kali dihungkul bener teh. Oke, dulur-dulurku, itu tanggapan dari para netizen dan tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi mengenai salah satu seorang yang membandingkan Pak Purbaya dan Pak Deddy Mulyadi. Dan di situ ada salah satu netizen yang sangat pro terhadap kinerjanya Pak Deddy Mulyadi ya. Karena kenapa selama ini masyarakat kalau ada apa-apa pasti lapornya ke Pak Deddy, masalah banjir Pak Deddy, banjir Pak Deddy, masalah jalan rusak Pak Deddy, banjir Pak Deddy. Karena kenapa masyarakat mungkin melihat dari kinerjanya Pak Deddy ya yang sangat nyata gitu. Dan di situ ada netizen juga yang menayangkan video di salah satu jalan atas keberhasilan kinerjanya Pak Deddy Mulyadi melalui konten di media sosial. Mungkin itu saja ya dari tayangan videonya. Hatur nuhun pisan yang sudah menonton tayangan video Dik Dik. Sampurasun.